Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamid lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, gimana kabarnya semua sahabat-sahabatku sekalian? Semoga Allah selalu berikan kepada kita rahmat dan hidayahnya di pagi hari ini ya. Ketemu lagi di acara Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Nah, kalau ini ngopinya udah pagi lagi, udah bukan ngopi malam ya. Tapi sebelum itu teman-teman semua yang sudah hadir, saya pengen di chat kabarnya hari ini gimana. Biar tahu interaksi ya, karena ini sebagian nggak buka apa namanya kamera, jadi saya nggak tahu. Insya Allah ini ada Bu Suci sudah hadir. Makasih Bu ya, kemarin sudah dijemput, rendang bebeknya mantap. Masya Allah udah dihabisin semalam. Iya, ada Mas Aap, ada Mas Anang yang rajin sekali mencatat, Mas Bintang yang sudah siap-siap olahraga, dan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, pagi hari ini kita live langsung dari Indonesia. Sudah tidak di Mekah dan Madinah lagi. Jadi wallpaper di belakang sudah tinggal wallpaper, bukan asli lagi kayak kemarin ya. Dan hari ini dari Lampung, di Lampung baru selesai sholat subuh. Jadi mohon maaf tadi agak sedikit terlambat. Sahabat sekalian, kita lanjutkan di acara kita di Ngopi Pagi. Ngopi Pagi kita hari ini, kita akan lanjutkan tema-tema kita sebelumnya, dan khusus untuk hari ini porsi tanya jawabnya akan dibanyakin. Nah, jadi sudah lama kan nggak ngobrol, diskusi kemarin kebanyakan saya yang ngomong. Nah, hari ini saya pengen nanti teman-teman siapin pertanyaan-pertanyaannya. Ini yang kolom chat yang baru jawab kabarnya baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jangan-jangan baru 8 nih yang aktif. Oke. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang Big Why. Jadi tema kita adalah Big Why. Ini saya ambil dari perjalanan kemarin ya. Ada seorang kakek dan nenek ya. Namanya ini di sana ada Nin namanya ya. Panggilan nama aslinya Pak JJ kalau nggak salah. Jadi Masya Allah, seorang kakek ini usianya mungkin sekitar sudah hampir 80 tahunan. Jalan saja mungkin kalau kita ngeliat sudah agak susah gitu ya. Dan juga istrinya. Luar biasanya mereka berdua ini adalah orang yang bisa berangkat haji benar-benar nabung, padahal Pak JJ ini pekerjaannya hanyalah tukang sampah tukang kebersihan di sekolahan. Gajinya hanya 1,5 juta sebulan. Kebayang ya, selama 10 tahun gajinya ditabung, nggak dipakai ke yang lain sama sekali, hanya untuk nabung membeli porsi haji untuk berdua, suami dan istri, selama 10 tahun. Nah, lalu dari mana makannya? Makannya istrinya, si Enin, itu membuat makanan, terus dijual di sekolahan, dijual di mana-mana untuk kehidupan sehari-harinya. Apakah selesai setelah 10 tahun? Ternyata enggak. 10 tahun itu hanyalah untuk mendaftarkan porsi. Lalu menunggu selama kurang lebih 13 tahun. Jadi menunggu sudah kurang lebih 23 tahun. Nah, dan selama 13 tahun terakhir, setelah dia mendaftar di kurang lebih tahun 2010-an, itu masih nyambung lagi untuk apa? Melengkapi porsi, keberangkatan, dan lain-lain. Masya Allah. Sebenarnya waktu saya ngelihat mereka berdua ini sedih rasanya gitu. Yang lihat ada orang yang berjuang 23 tahun nabung seluruh gajinya hanya untuk berangkat haji gitu ya. Nah, saya melihat mereka berhasil. Dan Masya Allah, sama Allah tuh diberi begitu banyak kemudahan. Mereka ini berangkat dengan uang saku yang sangat terbatas gitu. Ngelihat yang lain pada makan, beli di luar, mereka cuma duduk ngelihat. Tahu-tahu ada yang ngasih gitu ya. Ini seru banget gitu ya. Terus oleh ngeliat orang pada belanja, apa yang dibatin di gitu. Itu saya dengar cerita dari, karena istrinya sekamar sama Umi, jadi bener-bener saya dengerin ceritanya tuh melting, terus nangis terus itu. Ya Allah, luar biasa, dia pasangan luar biasa gitu. Sama Allah tuh dikasih begitu banyak rezeki. Apa yang mau saya sampaikan? 23 tahun menanti, setelah 23 tahun bisa berangkat berhaji, ini sebenarnya harusnya bisa menjadi motivasi kesuksesan buat kita semua. Motivasi kesuksesan buat kita itu artinya apa? Bukan hanya untuk haji ya, ini dalam konteks bisa kita pakai juga dalam konteks sebagai seorang profesional, sebagai seorang santri, sebagai seorang pengusaha. Nah, kebanyakan dari kita ketika kita menginginkan sesuatu, kita hanya ingin. Nah, ini poinnya.
Ingin itu levelnya level yang paling dasar. Level 1 lah kita sebut pengen. Oh, saya pengen mobil, tapi hanya pengen. Oh, saya ingin apa namanya kaya, tapi hanya pengen. Oh, saya pengen sukses, tapi hanya pengen. Oh, saya pengen naik karirnya. Oh, saya pengen menjadi karyawan yang profesional. Oh, saya pengen nanti tahun depan naik gaji. Hanya sekedar kepengen. Nah, ini level 1. Ingin, hanya sekedar keinginan. Nah, kalau kita hanya di levelnya keinginan, bisa jadi pengen itu mau 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi pun belum tentu terrealisasi. Tergantung dengan kadar keinginan kita. Maka ingin itu harus dinaikkan ke level kedua. Apa level keduanya? Namanya berazam. Nah, jadi di atasnya ingin itu ada namanya azam. Azam itu apa? Keinginan yang sudah difokuskan begitu kuat sekali. Jadi sehingga kayak anak kecil itu. Anak kecil itu kalau dia sudah pengennya sampai di level berazam. Contohnya apa? Tiap hari pasti nagih sama orang tuanya. Tiap hari minta. Coba deh kalau punya anak kecil usianya 5 sampai 10 tahun, terus kita janjiin sesuatu, ayo kamu yang rajin ya. Nanti kalau rajin nanti bapak berikan hadiah, nanti ibu berikan hadiah. Itu kalau anak kita berikan kayak gitu, maka inginnya dia akan naik menjadi azam. Azamnya itu apa? Tiap hari ditanyain. Dan kalau misalnya kita kasih syarat-syaratnya suruh sholat 5 waktu, suruh apa, dia akan kerjain dengan sungguh-sungguh. Itu namanya berazam. Nah, apakah kita di dalam kehidupan hari ini itu baru level ingin dengan sesuatu atau kita sudah mampu menaikkan di level azam? Nah, kalau kita belum bisa mengazamkan sesuatu dalam diri kita, maka kemungkinan besar apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan hanya sebatas keinginan saja. Dia tidak akan menjadi satu motivasi besar untuk menjadi sebuah tindakan. Nah, maka naikin level kedua namanya azam. Tapi azam pun itu kadang kalah. Kalah dengan apa? Rasa malas, kalah dengan omongan orang, kalah dengan cibiran-cibiran, kalah dengan yang mungkin ada yang ngebully gitu. Nah, maka ada level ketiga. Level ketiga ini namanya himmah. Level ketiga namanya himmah. Nah, himmah inilah yang menjadi sesuatu yang sangat kuat sekali. Jadi ibarat sesuatu itu sudah sangat padat, sudah sangat solid, sudah sangat kuat gitu. Mau dicibir, mau dicaci, mau dimaki, mau dibully, tidak menggerakkan. Kenapa? Sudah menjadi himmah. Nah, maka level ketiga dari keinginan tadi ini, kita menjadi sudah tadi dari ingin menjadi niat yang sangat serius sekali namanya azam. Azam dikuatkan lagi menjadi himmah. Nah, maka kalau sudah menjadi himmah dalam diri kita, maka itu akan membuat kita itu bisa bergerak dengan luar biasa, semangat mengerjakan sesuatu. Bahkan kayak tadi kalau kita lihat Pak JJ dan Nin, sampai seluruh gajinya ditabung hanya untuk mendaftarkan porsi haji, dia tidak takut sama sekali. Mungkin orang lain ngebully dan seterusnya dengan kehidupannya, dia tidak takut sama sekali. Nah, itu kenapa? Karena sudah ada himmah. Dan orang yang memiliki himmah, dia pantang menyerah. Orang yang memiliki himmah, dia tidak akan takut dengan omongan orang. Orang yang sudah memiliki himmah, dia tidak gampang lelah dan tidak gampang down. Nah, maka sahabatku sekalian, apapun yang hari ini sedang Anda kerjakan, apapun yang hari ini sedang diikhtiarkan, milikilah yang namanya himmah tadi. Nah, tiga inilah gabungan yang sering saya sebut dengan strong why. Jadi, seberapa strong, seberapa kuat, maka Anda harus menatanya. Nah, dalam konteks ini, saya sering menemui banyak pengusaha yang menyerah di tengah jalan, dihadapkan baru hanya dengan satu dua kesulitan, akhirnya sudah harus memutuskan frustasi, ngerjakan PR OYC. Nah, karena PR-nya yang apa namanya membuat Coach Ridwan yang menyampaikan materi Mas Joko, kok kayaknya rasa-rasanya kok kayaknya ada beberapa yang missing link, ngerjainnya stres, lalu aduh dikumpulkan atau enggak ini. I know, teman-teman. Aduh coach ini gimana kerjainnya gitu, kayaknya materinya kemarin belum dibahas dan seterusnya. Ya itu baru bagian kecil dari tantangan-tantangan kehidupan. Baru ngerjain, maksudnya baru mau mengumpulkan, belum benar-benar mengeksekusi. Padahal kalau itu benar-benar dieksekusi, Masya Allah, luar biasa ya. Saya ngelihat Mas Anang ya dari Yogyakarta mengeksekusi kemarin buat tulisan sedikit, langsung kebanjiran order 2.000 orderan oleh haji. Wah, Masya Allah, luar biasa. Dia sudah belajar ilmunya Nabi Sulaiman ya. Itu bagaimana memindahkan gunung, memindahkan apa namanya, ini dalam mimbar dalam waktu 1 detik ke depan mata. Wah, beliau memindahkan 2.000 oleh haji dengan seketika. Jadi kita itu pasti akan diuji sama Allah, apapun keinginannya. Anda ingin bisnisnya bertumbuh, ada ujiannya. Anda ingin hidup lebih baik, pasti ada ujiannya. Bahkan Masya Allah kemarin pada saat saya di Madinah, ada seorang syekh yang ceramah, dan salah satu isi ceramahnya adalah
bentuk cintanya Allah kepada hambanya adalah dengan menguji hambanya. Jadi kalau ada yang kehidupannya datar-datar saja, tidak mendapatkan ujian, harus banyak introspeksi. Jangan-jangan sama Allah sedang dilupakan. Kita penuh dengan ujian, berarti kita itu sedang disayangi dan untuk dinaikkan. Nanti coba saya share nanti beberapa namanya, ada 2 potongan video dari Syekh ini yang masuk Allah luar biasa. Ujian itu adalah bentuk cintanya Allah. Nah, maka untuk itu kita butuh itu tadi strong way, kekuatan benar-benar yang dasar untuk kita merubah dari ingin menjadi azam, azam menjadi yang namanya himmah. Nah, maka mulai dari ini, hari ini apa yang harus teman-teman lakukan? Naikkan keinginan tadi menjadi azam dengan niat yang kuat, sungguh-sungguh fokus gitu ya. Nah, kalau sudah menjadi azam, naikkan lagi menjadi himmah. Nah, maka butuh strong way yang sangat kuat untuk ngerubah azam menjadi himmah. Apa strong way-nya? Nah, maka tugas Anda mencari apa alasan yang begitu kuat kenapa itu harus. Nah, kira-kira begitu. Apa alasan yang begitu kuat kenapa itu harus? Contoh misalnya, ada yang nitip doa. Karena saya baca doa-doanya, saya jadi otak saya kemarin selama di Mekah Madinah itu, waduh, berkontraksi luar biasa gitu. Kenapa? Waktu baca doanya teman-teman itu, ada satu sisi senang mendoakan, ada satu sisi apa namanya terharu gitu ya, didoakan juga sama teman-teman, ada satu sisi sedih juga gitu. Sedih karena ternyata ya banyak teman-teman kita dari doa itu ya sedang banyak masalah juga gitu. Dan dari situ akhirnya otak saya berkontraksi, oh ya, apa namanya, apa yang bisa dilakukan gitu. Dan ada beberapa yang memang menitipkan doa dalam konteksnya adalah misalnya contoh pengen materi, pengen punya mobil deh misalnya, pengen punya mobil sendiri gitu. Itu contoh sederhananya. Nah, keinginan punya mobil, kalau kita mungkin flashback bagi teman-teman yang sudah punya mobil, itu pasti ada 3 levelnya. Contoh, level yang hanya pengen, itu biasanya cuman ngobrol sama pasangannya atau pengen ini dalam diri, oh asik ya mobil itu. Nah, setelah itu dia lewat gitu aja. Itu namanya hanya sekedar pengen. Tapi kalau berazam, itu biasanya itu dipikirin, terus di-downloadin, cari informasinya, terus informasinya di-save gitu ya. Nanti kapan kalau ada waktu senggang dibuka di handphone, ngeliat mobilnya keren, dibaca spesifikasinya. Nah, itu ciri orang yang sudah berazam. Jadi azam itu sudah ada tindakannya. Tindakannya biasanya loh ya ini, pas jalan naik motor, lewat jalan raya, saya inginkan loh, kok banyak yang punya mobil kayak gini loh, itu lagi gitu. Jadi kayak lewat itu kayak apa ya, keseharian itu kita ngelihat sesuatu yang kita inginkan tuh berkali-kali. Misalnya lagi pengen mobil, misalnya mobil Pajero gitu, kok lewat lagi Pajero lagi, kok lewat Pajero lagi, kok lewat Pajero lagi, kayaknya. Nah, itu berarti otak Anda sudah mulai terstimulus dengan azam Anda, ya, karena kita sering lihat apa segala itu. Level kedua. Nah, level ketiga namanya himmah. Himmah itu apa? Mulai belajar nyetir, mulai buat SIM, ya mulai apa namanya nabung, ya itu namanya adalah sudah berhimmah. Jadi dinaikkan lagi levelnya, bukan yang sudah itu. Tapi pertanyaannya, orang akan mau melakukan untuk dia sampai belajar nyetir, mau dia kursus buat SIM sampai dia menabung, pasti butuh strong way. Kenapa kok harus punya mobil? Kenapa nggak mensyukuri dengan hanya naik motor saja? Mungkin dia karena orang tuanya sakit dan butuh diantarkan pulang pergi naik mobil, atau mungkin anaknya sudah mulai banyak dan harus keluar ke apa namanya, kalau saya jalan itu udah nggak mungkin lagi pakai sepeda motor, pasti akan ada alasan. Atau mungkin karena teman-teman di kantornya sudah naik mobil semua dan dia sendiri masih naik motor, jadi sehingga ada alasan. Nah, inilah yang namanya strong way. Ada strong way yang sifatnya hanya transaksional. Transaksional itu materi, ya. Oh, karena saya pengen ngelihat apa. Ada yang dia sudah sifatnya personal, pengen membantu apa. Ada yang levelnya adalah spiritual. Beli mobil karena level spiritual. Ada kok banyak. Kenapa? Pengen membantu orang kalau nanti bisanya mau pengajian, biar bisa naik mobilnya. Nanti kalau ada yang sakit ke rumah sakit bisa bawa mobilnya. Itu sudah levelnya udah spiritual. Nah, kita nggak tahu. Nah, inilah yang namanya strong way. Tapi kalau hanya level keinginan jatuhnya level 1, pengen, ya rasa-rasanya sih kayaknya masih jauh apa yang Anda inginkan. Maka apa yang dilakukan? Naikkan levelnya dari ingin menjadi apa? Menjadi azam. Dari azam menjadi apa? Himmah. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kenapa? Banyak sekali pengusaha itu gampang menyerah. Karena yang diinginkan hanya sekedar pengen. Begitu juga teman-teman santri di sini, begitu juga para karyawan yang ada di sini, Anda nggak boleh hanya sekedar pengen. Tapi apa? Harus diazamkan dalam diri dengan sungguh-sungguh,
ya, dicari informasi, belajar dan seterusnya, lalu tingkatkan lagi menjadi himmah. Agar apa? Agar betul-betul yang Anda perjuangkan itu Anda bisa punya energi yang begitu besar, pelan-pelan dieksekusi, maka Anda lihat, nggak lama pasti itu akan terwujud. Seperti apa? Seperti ketika Anda dulu mau nikah. Wah, dari pengen berazam, ngelamar, hitbah, langsung himmah gitu kan, langsung segala cara dicari, ternyata ada aja duitnya kira gitu kan, bisa aja jalan gitu ya, jungkir balik dan segala macam dilakukan. Itu contoh sederhananya, dan akhirnya kejadian itu, teman-teman ya. Kajian kita di pagi hari ini untuk apa? Karena generasi sekarang itu kadang-kadang lemah semangat dan mudah menyerah. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Ayo kita tumbuhkan lagi himmah dalam diri kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jangan hanya sekedar kepingin, tapi naikkan menjadi berazam, naikkan menjadi himmah. Maka Anda pun akan bisa melihat tim Anda, karyawan Anda, santri Anda, partner Anda, apakah keinginan mereka untuk mencapai sesuatu itu hanya sekedar pengen, apakah mereka sudah berazam, ataukah mereka sudah punya himmah. Nah, maka kenapa contoh kalau kayak di SBC, di UYC, dilatih dengan leader camp, dilatih dengan apa, ini semua adalah bentuk latihan bagaimana kita untuk menaikkan level motivasi kita tadi. Nah, teman-teman, 30 menit tidak terasa, saya kembalikan dulu kepada host, dan selanjutnya kita akan bersiap untuk tanya jawab. Saya doakan teman-teman semua, apa yang menjadi hajatnya, semoga nanti dikabulkan sama Allah dengan terus memantaskan diri, naikkan niat kita, dari pengen, jadi azam, jadi himmah. Nah, insya Allah gitu. Di pertanyaan, ini ada pertanyaan dari Bapak Anang. Coach, nabung umroh untuk ibu saya dulu atau saya dulu? Ya, menarik. Nabung umroh itu baiknya untuk ibu kita atau untuk kita dulu? Nah, saya pernah belajar dari beberapa guru, dan ada pendapat beberapa yang berbeda ya. Jadi kalau seandainya orang tua kita masih ada, ya, orang kita masih punya orang tua dan orang tua kita masih ada, saya lebih suka mengganti kata-kata ataunya menjadi dan. Jadi bukan menabung umroh untuk saya atau ibu, tapi menabung umroh untuk saya dan ibu. Dan alhamdulillah sama Allah dikabulkan gitu. Hari ini, kemarin kita bisa berangkat hajinya bareng-bareng, umrohnya pun bareng-bareng kemarin. Jadi berdoa jangan tanggung-tanggung. Kenapa? Karena kun fayakun kata Allah. Kalau dikabulkan, kabulkan gitu ya. Nah, berbeda dengan konteksnya ketika orang tua sudah meninggal. Berarti konteks orang tua sudah meninggal, berarti kita membadalkan. Kalau membadalkan, maka kita dulu yang lebih penting. Karena membadalkan adalah kita sudah melakukan umrohnya atau sudah hajinya, baru kita bisa membadalkan yang belum berangkat dalam kondisi yang memang tidak mampu untuk berangkat. Karena mungkin usia yang sudah sangat lanjut sekali, atau karena sudah meninggal. Nah, jadi dalam konteks ini, ya kalau saya, mumpung kita masih punya waktu, kesempatan, dan lain-lain, langsung niatkan saja, ya. Niatkan untuk apa? Dan jangan atau, gitu ya. Kenapa? Karena bagi Allah itu mudah sama mudahnya. Jadi ini sebenarnya ceritanya nanti akan saya sharingkan nanti pas ganas ya. Nanti saya ceritain gimana luar biasanya gitu ya, bahwa Allah itu ketika memperjalankan sebuah takdir itu begitu indah dan begitu luar biasa. Bahkan saya pun di saat itu nangis terus gitu, karena ya Allah gitu. Terima kasih banget, pokoknya udah nggak ada kata-kata yang lebih lebih lu bisa disyukuri gitu ya. Kalau benar-benar Pabi Ayala apa Irobikum atau Kadziban itu benar-benar hidup di dalam keseharian kami. Jadi apalagi yang mau kiri gitu, nikmat Allah itu udah begitu luar biasa banget gitu. Jadi insya Allah kita akan bahas ya. Tapi pentingnya kalau kita masih punya waktu, tenaga dan kesempatan, jangan atau, tapi dan. Ya Allah, saya niatkan ini menabung umroh atau haji untuk saya dan orang tua. Nah, kalau atau nanti cuma salah satu. Kira begitu. Baik. Baik, selanjutnya izin bertanya, Coach. Kejadian azam dan imah pernah saya rasakan. Alhamdulillah saya mendapatkan yang saya inginkan. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita berazam dan berimah untuk keinginan punya mendapatkan 1 M per bulan? Ya. Bagaimana cara kita berazam dan berhimah? Azam dan himah itu muncul dari bikuai tadi. Jadi kenapa materinya adalah tadi saya mulai dengan kata-kata bikuai. Coba misalnya, kenapa saya balik pertanyaannya di sini? Ini karena namanya nggak jelas ya, mood digital design ya. Kenapa kok Anda harus punya 1 miliar per bulan? Nah, itu dulu mulainya, startnya. Itu namanya bikuai. Kalau kita sudah punya alasannya kenapa harus punya 1 miliar per bulannya, maka itu yang akan menjadi big why, itu yang akan membuat kita berazam. Azam dan himmah muncul ketika ada big why-nya.
Ya, jadi muncul ketika punya alasan yang kuat, muncul ketika punya sebab. Nah, asbab dan alasan inilah yang harus benar-benar dicari. Ya. Coba kalau saya tanya, mana ini Mas digital design ini siapa ya? Coba ada nggak? Nah, Tuban ya kayaknya ya. Saya Saya, kenapa kok harus punya pendapatan 1 miliar per bulan, Mas? mungkin masih di keinginan saja. Jadi memang Kenapa kok pengen? Ya, nah itu contoh. Nanti mungkin teman-teman yang lain pun bisa. Karena kalau kita hanya sekedar ingin saja, belum punya satu yang namanya big why yang sangat kuat, maka yang mentenagai untuk naik itu menjadi azam dan himah pasti masih kurang. Nah, maka apa yang dilakukan untuk kita menuju tadi dari keinginan menjadi azam, azam menjadi himah, temukan yang namanya big why atau strong why tadi yang benar-benar kuat. Ya, dulu ketika saya mencapai pendapatan 1 miliar pertama saya gitu ya, itu saya punya reason yang sangat kuat gitu. Saya lagi punya proposal sama Allah, ya Allah saya punya proposal, proposal saya harus punya penghasilan sekian karena saya harus menyelesaikan masalah A B C D, saya harus bantu orang tua ini, saya harus bangun pondok, saya harus bangun ini, maka ya Allah ini proposal saya butuh dana 1 miliar per bulan, kayak gitu. Ketika saya mencapai 1 miliar per bulan, saya clear proposalnya udah jelaskan. Untuk apa saya butuh itu? Gitu. Dan sebelumnya ya apa namanya proses itu benar-benar sudah kayak dalam diri saya ini nggak bisa enggak gitu, ini kayak ini harus. Nah jadi itu contohnya. Kalau dalam teori yang lain big why itu bisa muncul karena dua faktor, sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang kita hindari. Nah kalau saya lebih suka menggunakan bahasa big why karena big why seringkali untuk mengejar sesuatu yang kita inginkan. Kalau sesuatu yang kita hindari namanya the power of kepepet. Nah, the power of kepepet itu apa? Kayak orang itu kalau udah dikejar dari belakang, maka dia mau nggak mau tuh kayak semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena kepepet sudah. Nah, maka ada dua filosofi orang zaman dulu. Ada yang filosofinya, kalau kamu pengen sukses, kamu harus punya banyak utang. Nah, katanya gitu kan, nyicil motor, nyicil mobil, nyicil apa. Jadi tiap bulan itu nanti ada yang nagih. Jadi akhirnya apa namanya akan semangat gitu. Nah, yang kayak gini betul kepepet untuk membayar ini itu dan lain-lain. Tapi akhirnya apa? Kalau terjebak riba, terjebak yang lainnya, ya akhirnya babak belur bisa-bisa juga. Nah, kalau saya aliran yang bikwai. Bikwai itu mengejar sesuatu yang ingin saya inginkan. Sehingga sejak saya SMA, sejak saya masuk kuliah, pertama kali saya kuliah, saya sudah punya dream book. Ya, sudah berapa puluh tahun yang lalu. Saya punya namanya buku impian. Setiap tahun apa yang mau saya wujudkan. Bahkan tahun ini pun saya, pada saat sebelum umroh tahun kemarin, saya punya proposal. Haji tahun ini pun itu masuk dalam proposal itu. Gitu. Jadi sehingga tahu persis mau butuh dana berapa, uang untuk apa itu sudah ada dalam proposal setiap tahunnya. Jadi resolusi yang selalu saya bawa ke Allah, ya Allah, ini apa proposal saya tahun ini menjadi ajam saya, ini himah yang saya kerjakan. Sehingga kayak energi itu nggak capek-capek, kayak mau ngerjain segala sesuatu itu ada terus semangatnya, ada terus alasannya. Kenapa? Clear jelas sampai sudah dikerjakan. Nah itu namanya big why. Jadi harus ditingkatkan lagi, jangan hanya sekedar pengen. Karena 1 miliar per bulan itu gampang bagi Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Kun fayakun terjadi. Cuma pertanyaannya Allah tanya untuk apa, kayak kira gitu. Karena kalau kita nggak tahu alasnya untuk apa dikasih 1 miliar per bulan, bisa jadi maksiat malahan. Kalau kita nggak tahu cara menggunakannya, lifestyle-nya yang nambah tinggi, pergaulannya salah, malahnya babak belur. Dan itu bukan kejadian satu dua orang, begitu banyak yang sudah saya temui dan akhirnya susah untuk mencari jalan pulang, tersesat. Kenapa? Karena sama Allah dikasih tanpa kita sudah siap. Jadi bisa jadi itu menjadi ujian juga buat kita. Tapi insya Allah ya, wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu. Dinaikkan ya di kuah ini. Tafadhol, ada lagi? Baik, selanjutnya izin bertanya, apakah hal ini kira-kira sama dengan visualisasi dan afirmasi, Coach? Misalnya ingin sukses usaha atau berkarir, maka selain berdoa dan berusaha, perilaku kita juga dirubah seolah-olah kita sudah sukses. Oke. Sekencang orang sukses, circle-nya ganti ke orang-orang sukses. Disiplinnya, tutur katanya, bahkan sampai ke pakaiannya, dan segala macamnya. Meskipun saat ini kondisi Itu mungkin dari lagi. Bisa jadi iya itu. Oke. belum tercapai sukron. Oke, ya, baik.
Bisa jadi ya, artinya kalau dalam konteksnya ini menyesuaikan karena banyak pendekatan literatur maupun pendekatan secara teori, oh untuk kita mencapai impian itu kita ada namanya afirmasi, visualisasi dan lain-lain. Iya, mungkin itu bisa dilakukan. Cuman poin pentingnya pahami prinsipnya. Prinsipnya apakah kita itu sekarang ini dalam memperjuangkan sesuatu itu hanya baru sekedar pengen, apakah sudah dalam tataran azam, apakah sudah di tataran himah. Kalau orang sudah di tataran azam gitu ya, ya pasti dia nggak hanya sekedar pengen, mungkin kayak tadi memperbaiki circle, mungkin dia memperbaiki penampilan dan seterusnya. Kalau sudah berazam, dia pasti akan sudah mulai mendp, mengikhtiarkan dan seterusnya. Itu contohnya. Nah, poinnya adalah Anda pahami dulu kita di level mana. Jadi kalau gagal, jangan langsung nyalahin Allah, jangan langsung nyalahin guru, jangan langsung nyalahin orang tua, jangan langsung nyalahin atasan, jangan langsung nyalahin teman, jangan langsung nyalahin keadaan gitu. Cek, jangan-jangan kita memang cuma sekedar pengen gitu. Kita belum berazam dengan sesuatu yang kita perjuangkan. Jangan-jangan kita belum punya yang namanya himmah. Jadi kerja hanya sekedar kerja. Apalagi sekarang anak-anak yang zilenial, milenial. Oh, parah banget nih masalah azam dan himmah ini. Mudah sekali untuk menyerah gitu ya. Masuk kantor, ketemu atasan yang apa namanya keras sedikit. Akhirnya dengan ya gampang aja besok keluar resign gitu. Kurang punya apa namanya azam dan himah yang luar biasa dalam hidupnya untuk memperjuangkan sesuatu. Kenapa? Karena terbiasa kehidupannya sejak kecil itu sudah semuanya terfasilitasi dengan gampang gitu. Jadi sehingga seolah tidak terbiasa untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Nah, maka kalau saya anak saya sejak kecil pun saya latih. Ya, kayak Mas Bintang di sini menyebutkan Coach Bintang, azam itu anaknya nomor 3 katanya. Ya. Nah, jadi kalau dalam konteks saya apa yang harus saya lakukan? Maka pesan saya tadi kayak teman-teman ya. Jadi dalam konteks ini teman-teman harus bisa mampu menemukan satu motivasi yang kuat. Kenapa? Karena saya sering ketemu dengan teman-teman yang belajarnya sudah, ilmunya sudah, pengetahuannya sudah. Kenapa kok hidupnya belum berubah? Ya karena jangan-jangan dari belajar, dari ilmu, dari pengetahuan belum terkonversi menjadi himmah. Hanya sekedar oh ya pengen, saya pengen, saya pengen, saya pengen gitu. Belum menjadi azam, belum menjadi himmah. Jadi akhirnya apa? Tidak terdorong punya energi yang begitu besar untuk bisa mendapatkan sesuatu tadi ya. Nah, caranya kayak Mas Gayon di sini sampaikan, betul itu kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan di level ketika sudah berazam maupun berhimmah ya. Tapi poinnya kita harus sadar. Kenapa ya Allah ya kok saya kayaknya bisnisnya begini-begini aja? Apakah karena saya hanya baru sekedar pengen ya? Kayak gitu. Ataukah saya gampang naik turun motivasinya ya? Ataukah saya dicela orang dikit baper ya? Apakah saya baru kena ujian sedikit sudah mentalnya kayak kerupuk ya, kesiram air langsung melempem ya. Nah, inilah yang harus teman-teman pahamin gitu. Nah, kalau orang sudah benar-benar berazam sampai ke level himmah, udah bukan level kerupuk gitu. Levelnya sudah apa? Levelnya udah disiram apapun masih kuat aja gitu. Kalau sama orang ngomong udah down. Nah, maka jangan gampang down. Jangan gampang pun yang sedang Anda perjuangkan, perjuangkannya. Jangan hanya sekedar mengusahakan semaksimal mungkin harus punya spirit dan semangat yang luar biasa. Dan ini saya belajar ketika kemarin umroh tadabbur di beberapa tempat apa namanya cerita bagaimana kejadian perang Khandaq, bagaimana kejadian ketika perang Uhud, bagaimana kejadian Masya Allah ya sahabat-sahabat dulu itu begitu luar biasa. Jadi kalau nggak punya himmah yang begitu besar kata Rasulullah itu ada himmah itu ada dua ya, himmah yang benar-benar tinggi. Wah itu kayaknya nggak mungkin mau bisa berjuang 300 lawan 1000, 1000 lawan 3000 dan seterusnya. Ya, insya Allah kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang terus bisa menaikkan spirit dan semangat kita ya sehingga lebih bisa menggapai kesuksesan insyaallah. Lanjut Mas, masih ada lagi? Bismillah, azam dan tawakal gimana mengaplikasikannya, Coach? Mana? Ini pertanyaan dari Pak Eko Purwanto. Azam dan tawakal gimana mengaplikasikannya, Coach? Oke. Azam dan tawakal bagaimana mengaplikasikannya? Tapi ya, kalau pernah mendengarkan materi ngopi pagi kita sebelumnya, saya menyampaikan ada dua kebenaran yang dua-duanya benar, namanya paradoks. Nah, paradok kebenaran. Paradok kebenaran itu adalah dua hal yang dua-duanya benar dan tidak perlu dilihat mana yang benar, mana yang salah. Azam itu di depan. Azam itu di depan. Jadi kalau kita bagi azam di depan, tawakal itu di tengah, syukur itu di belakang. Nah, jadi cara berpikirnya begitu.
Saya ulang ya, jadi azam atau himmah itu di depan, tawakal itu di tengah, syukur itu di belakang. Kira-kira gitu. Walaupun kadang syukur itu saya taruh di awal sampai akhir itu tetap syukur semuanya gitu. Tapi dalam konteks cara kita ngelihat kalau di dalam bisnis itu ada namanya bisnis proses, input, proses dan output. Inputnya itu bahan bakarnya itu adalah himmah. Prosesnya adalah tawakal, kira gitu. Sehingga ketika kita menginginkan apapun itu, mulai dulu dengan berazam. Ya Allah, saya berazam bahwa saya tahun ini harus bisa 10 kali lipat lebih berprestasi lagi. Bisnis saya bertumbuh, ya, karir saya naik, ya, hafalan saya bertambah, apapun itu azam dulu. Lalu dalam proses menjalaninya tawakal, serahkan sama Allah, berjuang yang terbaik, lakukan terus. Nah, ketika akhir dapatnya berapapun, apapun yang kita dapatkan, mesti kita menghasilkannya apa? Tutup dengan syukur, alhamdulillah. Hasil dari semua yang dilakukan ini hasilnya terus itu. Nah, jadi artinya ini adalah sebuah proses. Azam dan hikmah sebagai inputnya, tawakal itu sebagai prosesnya, lalu tutuplah dengan syukur. Jadi ini bukan sesuatu yang kontradiktif, tapi ini adalah satu part. Ya, jadi ini bagian yang semuanya itu adalah benar. Gitu. Jadi cara mengaplikasinya seperti itu. Dimulai dulu dengan azam dan himmah, lalu selalu bertawakal, menyandarkan pada Allah. Kita ikhtiar maksimal, yes, tapi tawakal. Jangan lupa. Ya, karena kadang yang baik menurut kita, walaupun kita sudah azamkan, gitu ya, belum tentu baik menurut Allah. Dan yang baik menurut Allah mungkin belum tentu baik menurut kita. Jadi ini cepat sekali lapor. Nah nanti jadi itu contoh apapun hasilnya, insyaallah. Lanjut. Izin bertanya, Coach, azam dan imma ini akan ada kemungkinan turun gairah semangatnya. Bisa jadi kurang sabarnya atau kurang ilmunya dan lain sebagainya. Bagaimana, Coach, agar gairah dan semangat berazam dan beriman bisa terus naik? Ya. Himmah ya, jadi ada hanya di depannya, himmah. Jadi bukan imah, tapi himmah. Nah, bagaimana cara kita menjaga azam dan himmah? Nah, jadi bisa jadi ya dengan omongan dan tapi himmah hampir tidak turun. Kalau sesuatu itu sudah menjadi himmah, kayak menjadi sudah pengen sesuatu yang benar-benar pengennya itu udah pengen banget gitu ya. Itu kayak udah kayaknya nggak kebendung. Kalau azam mungkin masih ya, tapi kalau sudah levelnya sudah sampai himmah itu sudah insya Allah sih ya. Itu udah kayak keinginan kita tuh udah bulat banget gitu. Jadi kita pasti akan perjuangkan dengan mati-matian gitu. Nah maka teman-teman kalau masih ngerasa oh kok masih naik turun, apa sih yang harus dilakukan? Back kembali tadi judul materi kita hari ini, Big Why. Bisa jadi alasan Anda untuk mengerjakannya kurang kuat. Bisa jadi apa yang Anda jadikan sebagai dasar untuk menaikkan dari ingin menjadi azam menjadi himmah mungkin nggak terlalu kuat. Kalau teman-teman ngelihat di beberapa video reels dan TikTok saya yang saya share di beberapa waktu terakhir, saya nge-share di situ ada beberapa cerita tentang proses ketika saya bangkrut miliaran dulu, terus mulai nata lagi. Di situ saya nulis ada strong why. Nah setelah itu saya nunjukin strong why saya waktu itu ibu. Pertama kali saya jatuh tahun 2007-2008 itu saya kenapa? Karena ya saya waktu pas apa nama foto ibu saya gitu saya ngeliat apa sih dulu alasan saya merantau, apa sih alasan saya dulu keluar dari rumah, oh ya saya pengen bahagiain ibu. Apakah ibu saya udah bahagia? Belum. Masa ya saya mau nyerah? Saya bilang gitu. Berjuang lagi sampai akhirnya ketika bangkrut lagi saya ketemu lagi, oh iya ternyata ada strong way yang lebih besar lagi, yaitu apa? Allah gitu. Jadi spiritual. Nah ini naikin lagi azamnya. Kalau sudah ngomongin cari ridho Allah, ya akhirnya sekarang apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan saya nggak akan membuat kita jadi surut gitu. Karena apa? Karena azamnya sudah dinaikin benar-benar semata-mata mencari ridho Allah. Jadi mau dikasih baik dikasih buruk selama Allah ridho, ya perjuangkan mati-matian. Nah itu contohnya. Jadi artinya kalau Anda masih naik dan turun kemungkinan besar azamnya itu di hati itu belum keinstal dengan luar biasa atau alasannya masih terlalu sepele, terlalu sederhana. Maka temukan alasan yang benar-benar kuat, temukan alasan yang benar-benar itu menghujam dalam diri kita, yang itu bisa direalisasikan dikit-dikit dan bisa Anda rasakan. Wah, Masya Allah, itu kalau udah ketemu tuh, energinya akan powerful banget. Dan Anda akan punya stamina, punya energi yang nggak akan ada putus-putusnya untuk memperjuangkan sesuatu. Bahkan ketika Anda down, Anda cukup ambil waktu mungkin 1 sampai dengan 5 menit, Anda akan bisa kembali switch. Saya kalau lagi down, lagi jatuh, lagi terpuruk dengan sesuatu, saya mundur sejenak, ambil sholat 2 rakaat, setelah itu kadang saya cuma buka handphone, saya telepon ibu saya, video call,
nggak ngapa-ngapain, cuma pengen ngelihat wajahnya, pengen itu energi udah kayak kecas lagi, udah kan gitu. Kalau saya Pak, misalnya pas nggak bisa telepon, saya buka foto-fotonya gitu, energi udah kayak kecas lagi itu, bayangin. Kenapa? Karena punya azam. Hanya dengan membuat satu kata yang saya kembalikan dalam diri saya, yakin, mau menyerah, gitu kan. Hanya dengan ngelihat, oh, apakah saya sudah bisa membahagiakan orang tua saya, gitu. Apakah saya sudah bisa ini? Itu contoh sederhananya. Atau kalau misalnya sekarang tinggal cari ayat Al-Quran, baca gitu. Dan itu Masya Allah ketemu. Kenapa? Karena semata-mata mencari ridha Allah. Nah, inilah yang harus teman-teman temukan. Apa yang menjadi strong why teman-teman untuk berjuang agar tidak naik dan turun. Kira-kira begitu teman-teman sekalian. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Nah, ini sudah tinggal 5 menit yang terakhir. Masih ada pertanyaan nggak, Mas Ahmad? Kalau nggak, kita closing statement. Ada Surya di sini. Lama nggak jumpa nih. Wah, Insya Allah. Lagi fitness ini lagian. Oh, oke. Baik, saya bacakan pertanyaan terakhir. Bismillah, izin bertanya, Coach. Apakah azam ini bisa diupdate selagi kita menjalani proses yang kita lakukan, proses azam yang sebelumnya, Coach? Sangat mungkin. Jadi kalau kita sudah berazam sesuatu, terus kita mau mencapai azam yang lebih besar, bisa diupdate, bisa. Tapi kalau saya biasanya tipikalnya adalah saya selesaikan dulu satu yang sudah benar-benar saya niatkan, ya. Lalu setelah itu sudah bisa tercapai, baru saya naikin lagi. Jadi tidak hanya sekedar mengupdate tapi tidak ada achievement, maka saya achieve dulu. Jadi ibaratnya saya pengen punya mobil, tadinya cuma mimpinya, saya pengen punya mobil, kayaknya mobil Katana aja cukup gitu. Ya Katana saya beli dulu gitu. Setelah punya Katana, Fortuner kayaknya bagus, beli lagi Fortuner gitu. Jadi artinya boleh di-upgrade, tapi yang pertama dicapai dulu gitu. Jadi nggak hanya sekedar mimpi gitu. Jadi dapetin semuanya gitu. Nah itu contohnya. Jadi kalau bisa apa yang menjadi azam kita sudah kita azamkan, capai dulu. Habis itu baru upgrade. Capai lagi, upgrade lagi. Capai lagi, upgrade lagi, dan seterusnya. Insya Allah gitu. Ini kayaknya targetnya lagi turun berat badan nih Surya kayaknya. Baik, baik. Ya, ada lagi. Nah, ini Mas Af sama Mbak Tika. Terakhir mungkin ya. Lanjut. Coach, izin bertanya, keinginan seringkali berubah-ubah, sehingga seringkali berubah-ubah juga tindakan apa yang menjadi keinginan kita dalam proses eksekusinya untuk mencapai goal. Bagaimana cara menentukan azam skala prioritas agar keinginan itu cepat tercapai? Baik. Nah, azam itu dekat sekali dengan kebutuhan. Sementara tadi ingin itu dekat sekali dengan nafsu. Nah, makanya kenapa saya bagi 3. Keinginan, azam, himmah. Jadi keinginan itu dekat sekali dengan syahwat. Kenapa? Kita pengen sesuatu itu nggak ada batasnya. Syahwat kita kan pasti pengen macam-macam. Tapi ketika kita naikkan dia menjadi azam, biasanya menjadi azam itu adalah kebutuhan kita. Sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kita harus bisa membedakan, memilah mana keinginan, mana kebutuhan. Jadi kalau sesuatu itu sudah kebutuhan yang benar-benar kuat, itu maka dia akan muncul menjadi sebuah azam. Kalau diperas lagi, himmah itu adalah kebutuhan yang sangat-sangat harus terwujud. Jadi kayak sudah sesuatu yang penting banget. Nah, sehingga itu why-nya tuh akan strong banget. Nah, maka biasanya orang yang dia terjebak dengan banyak keinginan, garis timeline dream-nya, maksudnya garis-garis kalau saya menyebut namanya milestone kehidupannya, itu biasanya belum selesai. Sehingga gampang bercabang-cabang, keinginannya kemana-mana. Nah, kalau saya biasanya akan memulai dengan apa? Saya memulai from the end, mulai dari akhir. Akhir itu kita mau finish kayak mana? Tarik milestone usia 20, 0 sampai 20 tahun kita ngapain, 20 sampai dengan 30 ngapain, 30 sampai 40 tahun ngapain, 40 sampai 50 tahun ngapain, 50 sampai dengan 60 tahun ngapain, 60 sampai 70 mau ngapain. Nah, gambar itu semua di setiap levelnya masukkan semua dream Anda. Materi, keilmuan secara umum dulu. Benar, itu adalah kebutuhan, bukannya sekedar keinginan, agar terhindar dari syahwat dan nafsu, tapi masukkan itu menjadi satu kebutuhan untuk akhirat kita. Apa yang membuat kita akan ke sana? Nah, sehingga ketika kita tulis, big why-nya clear. Seandainya punya mobil bukan hanya sekedar syahwat pengen punya mobil yang keren, tapi kenapa kau punya mobil yang keren? Biar kalau besok saya jemput Ustadznya pakai mobil terbaik, ya kira begitu. Itu yang dilakukan Mbak Asi. Mbak Asi tetap naik Mobilio ya benar ya. Naik Mobilio waktu itu. Dia beli Alphard, Velfire. Saya tanya, Mbak, gaya sekarang pakai Velfire. Enggak, bukan untuk saya, kata dia. Untuk apa? Nanti kalau anak-anak santri, anak-anak para penghafal Quran ini, mereka mau ngaji, mau apa segala macam, dia diantarin pakai Velfire.
Kalau karyawan saya lagi mau ada meeting, ada acara apa segala macam, dia diatur sama Velfire. Kenapa? Kasihan kalau pas lagi mau ada acara meeting apa namanya, ketemu dengan vendor, terus mereka ikut workshop training ke Jakarta kemana-mana, itu yang lain pada pakai mobil Alphard, karyawannya ahli masuk cuma pakai mobilnya mobil biasa itu ya, karyawan yang pakai. Jadi ketika dia memiliki sesuatu pun, itu bahkan punya reason yang masya Allah luar biasa. Itu contoh sederhananya. Nah, maka sahabatku sekalian, teman-temanku sekalian, yuk kita mulai tata kehidupan kita. Buat milestone-nya. Apa yang mau Anda capai, apa yang mau Anda inginkan. Dan selalu kasih pertanyaan di awal materi kita. Why? Kenapa Anda harus itu? Tanya lagi, apakah hanya transaksional, apakah personal, apakah spiritual? Kalau masih transaksional, ya boleh-boleh saja, tapi itu jadikanlah pelengkap. Ibarat makan itu hanya bumbu-bumbu pelengkap saja. Jangan lupa main course-nya, jangan lupa menu utamanya, jangan lupa lauknya. Kira-kira begitu. Apa menu utamanya? Spiritual. Apa lauknya? Personal. Baru bumbu-bumbu tambahannya itu yang namanya transaksional. Oke, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman semua. Duh, kangen rasanya. Udah lama nggak ngobrol begini, gayeng enak. Semoga besok ketemu ya di Ganas ya. Beberapa hari ini alhamdulillah sudah di Lampung. Hari ini nanti ada ya open house di pondok, ini lagi di pondok di Lampung kita. Ketemu teman-teman yang mungkin mau silaturahim, ziarah haji, ya insya Allah ada orang tua saya juga di sini. Nanti sore pada maghrib tasakuran, besok pagi flight sudah ke mana Terawas ya kita ya, ketemu dengan teman-teman KLP Lusa Ganas, masya Allah. Sampai ketemu teman-teman, semoga dilancarkan semua aktivitasnya hari ini, semoga ngopi pagi ini menjadi tambahan cas energi, semangat, baterai saya lagi full, karena baru dicas di Tanah Suci. Manfaatkan dan siapkan colokan sebanyak-banyaknya ya, kalau ketemu, colokin. Siap untuk menjadi gardu dicolokin di mana-mana. Semoga energinya sampai ke sana, saya doakan semoga hari ini teman-teman semua diberi hidayah inayah sama Allah, semoga setiap apapun yang dikerjakan menjadi berkah, apapun yang dikerjakan jadi amal jariah, semoga apapun yang dikerjakan jadi amal soleh buat kita semua. Teman-teman selamat beraktivitas, selamat berkarya, jadikan karya terbaik kita, dan semoga menjadi bekal untuk kita pulang nanti ketemu dengan Allah. Teman-teman semua, ya doakan saya, doakan Umi, doakan keluarga kami juga, insya Allah semoga lancar semua aktivitas, dan semoga teman-teman semua kita bisa bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Saya bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.